Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi hari ini belajar bersama Bu Salma. Semoga kamu tidak pernah bosan ya mengikuti pembelajaran daring seperti ini. Mudah-mudahan materi yang Bu Guru paparkan bisa membantu kamu untuk belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Muatan pelajarannya yaitu PKN KD 3.1. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan diberikan teks tentang hidup rukun, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di masyarakat yang sesuai dengan sila pertama sampai sila kelima Pancasila dengan benar. Mari kita ke materi yang pertama, yaitu pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila di masyarakat. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah percakapan antara keluarga Lani dengan warga di sekitar rumahnya. Ayah Lani berkata, "Maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu." Kemudian warga lain menjawab, "Baik, Pak, tidak apa-apa." Dari potongan percakapan tersebut, dapat kita simpulkan atau kita berikan contoh pengamalan sila pertama Pancasila di masyarakat. Apa saja itu? Yang pertama, mempersilakan warga lain yang akan beribadah. Jadi, misalnya di lingkungan kamu sedang ada kerja bakti, sedangkan kamu harus melaksanakan kegiatan ibadah. Maka warga lain harus mengizinkan, tidak boleh memaksakan, karena itu hak semua orang untuk beribadah. Yang kedua, berdoa bersama sebelum dan sesudah rapat RT atau RW sesuai agama masing-masing. Jika orang tuamu mengikuti rapat di lingkungan masyarakat, pasti sebelum kegiatan rapat tersebut, mereka akan melaksanakan kegiatan doa bersama. Yang ketiga, rukun dengan sesama warga meskipun berbeda agama. Di lingkunganmu pasti ada ya tetangga atau warga lain yang berbeda agama dengan keluargamu. Tidak apa-apa, kita harus tetap rukun. Selanjutnya adalah contoh pengamalan sila kedua Pancasila di masyarakat. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada seorang warga yang sedang mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam. Atau misalnya Pak RT di lingkunganmu memerintahkan kepada warganya untuk mengumpulkan uang sumbangan untuk diberikan kepada korban bencana alam. Nah, ini contoh pengamalan sila kedua, membantu orang lain yang tertimpa bencana. Misalnya di daerah lain ada yang terkena banjir atau longsor, maka kita bisa memberikan bantuan melalui sumbangan uang atau bahan makanan atau obat-obatan. Itu adalah contoh pengamalan sila kedua. Kemudian ada lagi mengikuti kegiatan kerja bakti di lingkungan rumah. Selanjutnya adalah pengamalan sila ketiga. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada percakapan lagi antara Made dan Udin. Udin mengajak Made,
Seperti ini percakapannya. Made, ayo kita berolahraga bersama di lapangan. Kemudian Made menjawab, maaf Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Udin berkata lagi, tidak apa-apa Made, apakah kamu akan pergi ke suatu tempat? Betul Din, aku akan mengunjungi paman bersama keluargaku. Baiklah, selamat bersenang-senang. Terima kasih Udin. Dari percakapan tersebut, nah kita baca lagi. Made menolak ajakan Udin dengan sopan. Sikap Made dan Udin menunjukkan kerukunan dan persatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Adapun contoh pengamalan sila ketiga yaitu, nah perhatikan di sini ada gambar sejumlah warga sedang melaksanakan kerja bakti. Warga-warga ini berasal dari berbagai suku. Misalnya ada orang Jawa, orang Sunda, orang Sumatera, macam-macam ya. Contoh pengamalannya yaitu pertama, mempelajari tarian daerah, kemudian bangga menggunakan produk buatan dalam negeri. Yang ketiga, rukun dengan sesama warga dari berbagai suku. Yang keempat, bekerja sama menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Yang kelima, bekerja sama tanpa membedakan suku. Ini dia contoh pengamalan sila ketiga. Kita lanjutkan lagi. Pengamalan sila keempat dan kelima di masyarakat. Nih, lihat ada beberapa gambar. Ada yang sedang bermusyawarah atau pemungutan suara. Ada yang sedang membagikan sembako atau bantuan. Sila keempat menunjukkan kita harus bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan. Nih, sila keempat, contoh gambarnya ini. Sila kelima menunjukkan sikap adil terhadap sesama manusia. Nih, bersikap adil. Nanti Bu Guru jelaskan lagi. Contoh pengamalan sila keempat. Ada contoh gambarnya di sini, yang pertama, kemudian yang kedua. Gambar yang pertama, bagaimana jika kita bekerja bakti besok? Wah, ide bagus, Pak. Nah, kira-kira bapak-bapak ini sedang melaksanakan apa ya? Ya, betul. Bapak-bapak ini sedang melaksanakan musyawarah dan atau rapat. Bermusyawarah untuk menentukan kegiatan kerja bakti adalah contoh pengamalan sila keempat. Selain itu apa lagi? Mengadakan rapat rutin di lingkungan masyarakat. Nih contohnya ini. Atau misalnya mengadakan rapat untuk menentukan perlombaan 17 Agustus. Itu juga termasuk pengamalan sila keempat. Ada lagi contoh pengamalan sila kelima. Apa saja? Perhatikan dulu gambarnya ya. Ini contohnya gotong royong membersihkan lingkungan. Seperti kerja bakti ya. Misalnya membersihkan selokan atau memotong rumput di lingkungan rumah atau di lingkungan gang sekitar rumah. Selanjutnya, memberikan bantuan kepada korban bencana secara adil. Ini contohnya. Orang yang tertimpa bencana, kita beri bantuan, dan bantuan tersebut dibagikan secara adil. Selanjutnya, mendapat pelayanan di tempat umum dengan adil sesuai antrean. Ini misalnya adik kamu sedang dibawa imunisasi ke posyandu, maka
harus bergiliran diperiksanya sesuai dengan antrian, tidak boleh mendahului atau menyela. Ya. Sekarang kita ke latihan. Tuliskan contoh pengamalan sila Pancasila di masyarakat pada tabel berikut. Seperti biasa, tugasnya yaitu menuliskan contoh penerapan sila Pancasila di masyarakat. Seperti tugas-tugas sebelumnya ya. Ini juga tujuannya supaya kamu tidak lupa. Jika nanti saatnya ada ulangan, kamu bisa mengulang untuk membaca catatan melalui soal ini. Tugasnya yaitu kamu menuliskan contoh penerapan sila Pancasila di masyarakat. Sila ke-1, contoh penerapannya apa? Sila kedua, 3, 4, dan 5, contoh penerapannya apa? Tadi sudah dibahas di video ini ya. Silakan kamu ulangi lagi, kemudian tuliskan di tabel ini. Itu dia materi pembelajaran untuk hari ini. Bu Guru ucapkan terima kasih dan selamat mengerjakan. Selamat belajar juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.